Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ade Fadi Farul di channel Ade dan Kampus. Mau kemana kuliah? Nah, ini pertanyaan mendasar bagi adik-adik yang sedang galau mencari perguruan tinggi. Pengalaman saya sebagai pendidik, adik-adik semua masuk aja perguruan tinggi yang minimal ya dapat akreditasi B ya. Mau yang perguruan tinggi, universitas, institut ya yang dapat atau mempunyai predikat B itu aja cukup ya. Kemudian kita belajar dan segera cari beasiswa kalau nilai kita bagus. Beasiswa banyak sekali dan adik-adik bisa searching dimanapun di Google dan cari beasiswa, keywordnya atau kata kuncinya. Setelah itu segera diproses untuk pengajuan beasiswanya. Biasanya di Basnas banyak itu ya, penambil zakat atau lembaga sosialnya atau charity-charity yang memang menyediakan beasiswa buat anak-anak kuliah. Biasanya itu semester 3. Kemudian setelah dapat beasiswa tentu kita harus belajar tekun. Karena kalau kita dapat beasiswa minimal itu pengajuannya 3,5, IPK-nya 3,5 ya. Di bawah itu agak sulit ya. Tapi kalau di atas 3,5 itu sangat mudah, akan mempunyai peluang yang besar ya. Nah, kemudian kalau kita nggak punya kesempatan, ya kita cobalah dengan usaha-usaha yang baik tentunya ya. Karena kuliah itu sangat penting. Keluarga atau harkat derajat akan naik salah satunya dengan pendidikan ya. Kalau harta bolehlah kita punya harta, tapi kalau tidak ada pendidikan harta itu kan habis. Tetapi kalau kita mempunyai ilmu maka harta itu akan didapat karena kepintaran kita, kecerdasan kita mencari harta, mencari uang ya, mencari peluang. Dan juga setelah itu kita segera cari perguruan tinggi yang baik ya. Jangan melihat bangunannya, jangan melihat kondisi fisiknya, tapi lihatlah akreditasinya. Biasanya kalau sudah akreditasi B atau kalau kelas-kelas B sudah lumayan. Kita bisa yakin ijazah kita akan diakui atau disahkan ya, dan kita akan mudah lagi nanti untuk bekerja. Minimal B seperti itu ya. Dan pilihlah perguruan tinggi yang dimana kita memang bisa belajar di dalamnya. Jangan terpaksa, jangan asal pilih. Kemudian tekun belajar, ikuti apa yang dikatakan dosennya tentu, peraturan kampus, dan kita bisa cepat selesai dalam waktu 4 tahun minimal ya. Yang S1 itu minimal 4 tahun atau 8 semester. Nah, ini perjalanan yang sangat cepat ya. Kemudian juga di kampus, jangan hanya kupu-kupu katanya ya. Kupu-kupu itu kuliah pulang dari rumah ke kampus. Makan, minum mungkin, kemudian ke kampus. Pulang ke kampus. Jangan demikian ya, adik-adik semua saya ingatkan ya. Jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang. Sebaiknya aktif di kampus, aktif di organisasi. Disitulah nilai kematangan kita ketika kita sudah aktif di kampus ya. Jangan ragu dengan kapasitas kita, belajarlah banyak-banyak, ikuti senior kita yang berpengalaman, ambil keterampilan-keterampilan yang memang membuat kita akan lebih baik lagi. Kemudian coba membangun jaringan, membangun relasi dengan kita. Karena sepandai apapun kita, itu hanya 20% keberhasilannya. Yang 80% adalah jaringan kita, teman kita, networking kita, ya, komunitas kita. Ikuti kegiatan-kegiatan keorganisasian, kemudian kenal dengan senior kita, kenal dengan kakak kelas kita, kenal dengan orang-orang yang lebih unggul di kita. Itu kunci kita.
Dan banyak yang saya lihat para pejabat yang berhasil, dia itu matang di organisasi. Jadi jangan, sekali lagi, jangan seperti kuliah ke kampus, pulang ke rumah. Kuliah pulang ke rumah, nggak aktif di organisasi, tidak bisa menulis, tidak bisa berbicara, tidak ada keterampilan yang memadai, tidak ada networking atau teman atau kelompok, tidak ada pengalaman organisasi. IPK boleh tinggi 3,7, tapi kalau relasi tidak terbangun dengan baik, wah ini berbahaya juga ya. Kenapa berbahaya? Karena kepintaran kita, kehebatan kita itu akan terlihat dari jaringan kita, dari orang-orang sekitar kita, dari kakak-kakak kelas kita, dari orang-orang yang memang pernah tahu kita. Kita harus berani dengan show up. Apa itu show up? Menampilkan diri. Kalau bahasa kita pamer diri, boleh pamer diri. Saya persamaan pamer diri, jual diri dengan keterampilan kita. Tentunya dengan jual diri yang positif ya, dengan keterampilan kita, kepandaian kita. Kita aja jual diri di kita. Nggak boleh kita menutup diri. Mohon maaf ya, orang-orang tidak baik pun berani menjual dirinya, memperdakan dirinya dengan hal negatif. Kenapa kita dengan keterampilan kita yang baik, otak kita yang cerdas, pengalaman kita yang baik, banyak, kaya, kita nggak berani menjual diri kita. Show up lah. Tampilkan diri, inilah saya, inilah saya, inilah saya. Sehingga orang akan tahu dan terpromosikan diri kita, orang akan tahu. Pengalaman saya selama di kampus, hampir 21 tahun, teman-teman yang aktif di kampus, ketika belum selesai, sudah diajak kakak kelasnya bekerja. Kemudian dapat penghasilan. Walaupun saya tekankan di sini, jangan tergiur dengan uang ketika kita belum selesai. Minimal kita S1. Setelah S1 selesai, langsung dia running. Bahasa running itu adalah langsung lari dia. Tidak perlu belajar lagi, tidak perlu penyesuaian diri lagi, tapi sudah beradaptasi dengan kerjaan sebelumnya. Jadi itulah hal-hal yang baik bagi kita, bahwa perguruan tinggi membangun kemandirian kita, merubah logika kita berpikir kita, merubah cara kita bekerja, tapi tetap kita mempunyai hal-hal yang baik untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan aktif di kampus. Dan jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, akhirnya selesai, dan akhirnya selesai kuliah bingung mau kerja di mana. Sementara kesempatan selama 4 tahun di kampus itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan video ini berguna, dan silakan disebarluaskan kepada teman-teman kita bahwa kuliah itu penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menata diri kita. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan menyebarkan informasi yang baik ini. Dan silakan adik-adik yang ada pertanyaan mengenai dunia perguruan tinggi, ikut aja di channel Adik dan Kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.